Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa tema pada Haflatul Imtihan tahun ini yaitu The Superior Generation atau generasi unggul. Sengaja oleh kami mengambil tema itu dengan harapan kelak nanti lulusan alumni Bustanul Ulum akan menjadi generasi yang unggul yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Para hadirin yang saya hormati, bahwa untuk menjadi generasi unggul ini tidaklah mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu yang namanya inovasi, kreasi dan mutu pendidikan yang baik yang harus ditularkan kepada peserta didik kami. Ada seorang ilmuwan yang sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan bahwa konsep kemajuan di era modern ini hanya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama itu inovasi dan kreasi, dan yang kedua itu adalah mentalitas. Tanpa dua hal ini, kemajuan apapun tidak mungkin bisa diraih. Kemudian kita bisa berkaca pada HP Nokia. Banyak ilmuwan mengumpamakan, menganalogikan seperti HP Nokia. Dulu HP Nokia itu pernah berjaya menjadi HP seluler paling berpengaruh di dunia. Namun tidak ada yang menyangka bahwa HP Nokia akhirnya bangkrut dan tidak bisa bangkit kembali sampai saat ini. Banyak riset dilakukan oleh para ilmuwan, apa penyebab dan faktor yang mengakibatkan HP Nokia itu menjadi tenggelam seperti sekarang. Akhirnya ribuan riset yang dilakukan, hasilnya cuma satu, yaitu mereka kalah kreasi dan inovasi. Perusahaan HP Nokia kalah melakukan kreativitas dibandingkan dengan HP seluler yang lainnya. Maka dari itu, ini menjadi petunjuk bagi kita semua dalam dunia pendidikan. Tanpa kreativitas, tanpa inovasi, kita tidak mungkin melahirkan generasi unggul sebagaimana yang menjadi tema Haflatul Imtihan pada tahun ini, The Superior Generation. Para hadirin rahimakumullah, apa yang telah dilakukan oleh peserta didik kami sehingga bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa seperti yang kita saksikan pada malam hari ini, tentu itu bagian dari mutu inovasi dan kreasi mereka. Tujuan dan maksud mereka bukan untuk bersaing, tidak, tapi tujuannya adalah bagaimana bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Yayasan Bustanul Ulum demi kemajuan Bustanul Ulum, sehingga dari inovasi tersebut nanti bisa melahirkan alumni generasi yang the superior generation for tomorrow. Para hadirin rahimakumullah, tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan. Saya sebenarnya tadi saya sudah bilang sama panitia, saya tidak usah kasih sambutan. Namun oleh panitia ternyata tadi dipanggil oleh MC terbaik kita, tadi dipanggil, apalah daya kita, saya sendiri harus naik ke pentas kebanggaan 03 ini. Dan juga yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa grand opening ini pertama kalinya dilaksanakan di Bustan Ulum, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa Pasak. Kitalah satu-satunya yang melaksanakan grand opening ini, dilaksanakan sebelum Haflatul Imtihan dimulai. Ini tentu menjadi sebuah tradisi yang baik yang patut kita lestarikan ke depannya, dan mudah-mudahan ke depannya pula nanti semakin baik dan baik, amin amin ya rabbal alamin. Inti dari apa yang dipersembahkan oleh peserta didik kami tentu tujuannya tidak hanya seremonial, tapi harus mampu memberikan manfaat dan hal-hal yang positif bagi masyarakat yang lain. Dan hanya inilah yang patut saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Sebelum saya meninggalkan panggung kehormatan, maka marilah kita buka bersama-sama acara pada malam hari ini dan seterusnya dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dengan pembacaan tadi, acara grand opening pada malam hari ini dan haflatul imtihan yang akan berlangsung saya resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Kaki bisa kan? Anu yuk, Facebook, masuk Facebook anu juga. Sejarah pendidikan Yayasan Bustanu pada suatu ketika awal berdirinya pendidikan Islam Bustanu terbangun karena kesadaran masyarakat pada masa itu. Inisiatif itu muncul disebabkan lemahnya ilmu pengetahuan agama dan sains. Ustadz Abdul Jalal MHS sebagai pelopor berdirinya Bustanu didukung oleh masyarakat sehingga pada tahun 81 pendidikan Bustanu berdiri tegak, gagah dan menjadi kebun ilmu pengetahuan generasi bangsa. Dalam kurun waktu singkat, Al-Quran, Al-Hadis, dan Taurat menjadi prioritas utama Yayasan Bustanu Ulum telah mencetak dan meluruskan generasi yang dibekali dengan ilmu pengetahuan agama dan sains, utamanya namun kini Yayasan Bustanu Ulum mulai lemah mengakibatkan generasi yang telah teracuni oleh globalisasi, modernisme, dan sosialisme, merobohkan tiang-tiang agama, melemahkan penegak agama, menenggelamkan generasi bangsa. Pendidikan mulai dihancurkan musuh-musuh yang semakin berkuasa. Hancurlah generasi bangsa. Dan hari inilah saatnya untuk bangkit, sadar, dan bismillah kami generasi wahai pendidikan Bustanu ini. Kami siap berjuang, menyongsong, dan membawa bangkit kembali kejayaan pendidikan Bustanu pada masanya, menuju generasi yang bisa bersaing dan bertarung dengan persaingan globalisasi dunia. Hentakkan kaki penuh percaya diri, wahai generasi Bustanu umum. Tidak usah hidup hanya dengan persepsi, terus melangkah. Yang dibutuhkan hanya tekadmu, niatmu, semangatmu, usahamu. Jangan ragu ketika melangkah. Bulatkan tekad, yakinlah bahwa kita akan pasti sampai pada tujuan tanpa keraguan. Lihatkan ketidakmungkinan. Jangan takut melangkah. Pundak-pundak harapan harus dihidupkan agar terus bergerak mencari sebuah arti kehidupan dan mendapat nur ilmu pengetahuan. Bahwa langkah kan pasti lebih gampang cemerlang. Explore break start.
akan berorasi janji mengembalikan kejayaan pendidikan pada masanya. Kami, siswa-siswi MI Bustanul Ulum akan berorasi. Pendidikan adalah fondasi untuk merongrong masa depan. Karena itu, pendidikan harus dimulai sejak dini mungkin. Dan juga harus dengan guru-guru terpercaya. Melalui lembaga Bustanul Ulum ini yang telah dihuni oleh tenaga pengajar yang jelas, diajarkan kepada kami dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. Maka kami yakin mampu melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dan dengan fondasi yang kokoh pula, kami yakin mampu bersaing dan mampu melewati rintangan di masa depan, berguna bagi bangsa dan negara. Sebuah kebanggaan menjadi siswa-siswi Bustanul Ulum. Sebuah prestasi yang membanggakan menjadi lulusan di lembaga tercinta ini. Lembaga yang tetap menanamkan peradaban kesopanan, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Waktu demi waktu terus berlalu mengukir sejarah prestasi oleh para siswa-siswi Bustanul Ulum semakin tinggi. Visi dan misi tidak hanya sekedar promosi dan syarat akreditasi, tapi itu sudah terbukti dengan semangat kecerdasan para siswa-siswi. Kami bisa lupa dengan teman sekolah kami, namun tidak dengan lembaga tercinta ini. Karena apapun profesi dan jabatan kami nanti, Madrasah Bustanul Ulum tetap di hati. Kami, siswa-siswi SMA Bustanul Ulum, akan berorasi. Sejak puluhan tahun yang lalu, terdapat kumpulan pahlawan tanpa jasa yang menjadi barisan-barisan dalam setiap harapan, menjadi melodi dengan senandung impian yang mengiringi langkah-langkah pejuang ilmu untuk mencapai cita-cita dan impian masa depan. Malam ini kita bisa berdiri di sini karena sebuah didikan para guru-guru yang telah memanusiakan kami lewat pengajaran dan didikan yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Di sini kami dididik menjadi hebat. Di sini kami dididik untuk menjadi inspirasi negeri. Di sini kami dididik untuk menjadi pahlawan pejuang masa depan. Dengan tekad dan ilmu yang kita dapat, kita akan bisa menembus dinginnya pagi dan pekatnya malam menuju sebuah impian yang kami dambakan. MI Bustanul Ulum tetap di hati. MTS Bustanul Ulum tetap di hati. SMA Bustanul Ulum
tetap di hati. Yayasan Bustanul Ulum Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Alumni Bustanul Ulum Ustadz Armadin, kami mohon untuk menaiki panggung kebanggaan 03 untuk memberikan sambutan apresiasi dan motivasi untuk peserta didik Bustanul Ulum. Kepadanya, waktu dan tempat kami haturkan. Agak udah macam apa nih? Mulai. Gading kaki kecapeng roh. Ada sini. Ada sini, ada bisa siaran langsung. Dan lebih ini nih, sapan sih. Apa ini ini? Ini lagi jangan tuh. Babu dah. Setarim gitu. Setiap hujan. Iya hujan. Udah tuh bener-bener. Apa yang abis selat. Tidak ada apa. Oh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rasulan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqan wa dinal haqqi yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, Al-Habib Yahya bin Tahir. Beliau adalah merupakan salah satu daripada keturunan habaib yang wajib kita hormati. Dan juga beliau tadi telah disebutkan bahwasanya kita semua menjadikan beliau selaku sesepuh di daerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dan memurahkan rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa saya hormati Jamiatul Asatidz, wabil khusus Al Mukarram Al Ustaz Abdus Sattar. Beliau selaku penerus daripada almarhum Ustadz Abdul Jalal NHS, dan sekaligus beliau pada saat ini menduduki posisi di ketua yayasan. Dan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan cepat beliau mendapatkan jodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dapat dukungan dari siswa-siswi dan para hadirin
Kemudian yang tidak saya lupakan yaitu yang terhormat Kakanda Ustadz Abdul Rafiq, kemudian Al Ustadz Abdul Rashid, Ustadz Mursyid, kemudian juga tidak lupa saya hormati Ustadz Haji Abdullah, beliau selaku kepala daripada Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah, dan juga tidak lupa kepada adinda yaitu Ustadz Salman, beliau juga selaku kepala daripada MA Bustanul Ulum, dan juga kepada yang terhormat Al Ustadz Abdul Rahman selaku menentu daripada almarhum Ustadz Abdul Jalal, beliau saat ini menjabat sebagai kepala sekolah MI Bustanul Ulum, dan kepada para Jamiyatul Asatidz yaitu Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan asmanya satu persatu, yang insya Allah juga tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun pada kesempatan malam hari ini yang sangat berbahagia. Kemudian tidak lupa yaitu aparatur pemerintah sipil, yaitu Bapak Kepala Desa yang hadir di tengah-tengah tiga. Jadi kita apresiasi dukungan moral, moral dan lain sebagainya yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Wasil. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sumbangsih dan kontribusi yang beliau berikan kepada masyarakatnya di desa Pasa ini mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para undangan beserta siswa dan siswi madrasah mulai dari tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah yang juga tidak lupa saya cintai. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini telah memberikan rahmat, nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian dapat bermuwajahah dan berkumpul di panggung kehormatan Bustanul Ulum 03 dalam rangka kita semua, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Ini tentunya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah deraskan kepada penghulu alam Muhammad ibni Abdillah, yang mana beliau telah membawa kita, telah menyelamatkan kita, telah mengangkis kita dari alam yang penuh gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yaitu Islam wal iman. Sampai saat ini kita rasakan bersama, ini karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah beserta siswa dan siswi Madrasah Bustanul Ulum yang berbahagia, kita berkumpul di panggung kehormatan 03 ini bukan tanpa alasan para hadirin. Kita berkumpul di sini adalah kita, khususnya para alumni dan kita semua, akan mengingatkan kita ketika kita dahulu pernah belajar di bangku Madrasah Bustanul Ulum, yaitu pada tahun 1981 sampai saat ini. Ini semua perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwasanya hadirnya kebanggaan panggung 03 ini, hadirnya anak siswa-siswi Madrasah Bustanul Ulum ini, hadirnya kita semua, terbentuknya lembaga ini, adanya lembaga Bustanul Ulum ini bukan tidak tanpa sebab.
tapi sebabnya adalah sang pejuang yang saat ini telah mendahului kita, yaitu Ustadz Abdul Jalal NHS. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atas semua dosa-dosa beliau dan menerima amal ibadah beliau yang telah menjadikan kita dan melahirkan kita seperti ini sekarang. Maka alumni pada kesempatan malam hari ini akan memberikan semangat dan motivasi kepada para hadirin, wabil khusus kepada para alumni, bahwa alumni IKAP dibentuk pada tahun 2017 itu adalah wadah yang seyogyanya harus dijadikan titik tolak oleh para calon siswa-siswi kita ini, oleh para siswa-siswi yang sudah belajar pada saat ini, agar ketika mereka nanti sudah keluar dari Madrasah Bustanul Ulum, mereka akan ikrar di dalam hatinya, mereka akan senantiasa ingin masuk ke dalam organisasi kita yang kita banggakan, yaitu IKAP Bustanul Ulum. Kenapa? Karena kita akan memuliakan guru. Kita sebagai santrinya Al-Ustadz Abdul Jalal NHS, kita akan menunjukkan, kita akan membuktikan bahwa kita semua adalah santrinya beliau. Ingat para hadirin, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulahu." Barang siapa yang mengajar satu ayat dari kitab Allah, baik itu Al-Quran maupun hadis atau dari kitab-kitab yang lainnya, maka ini kata Rasulullah dianggap sebagai guru, gusti dan tuannya. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, bahkan para ulama sebagian mengatakan bahwasanya barang siapa santri yang tidak memuliakan gurunya, maka ini dikhawatirkan akan mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Siapa mereka yang harus memuliakan guru itu? Siapa? Kita selaku siswa dan siswinya, orang tuanya juga wajib menghormati gurunya. Nah, sekarang yang menjadi penerus dan regenerasi daripada Al-Ustadz Abdul Jalal NHS, beliau saat ini adalah Ustadz